Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan, selamat malam dan salam sejahtera bagi kita semua. Pada hari ini kita berjumpa lagi untuk merenungkan bacaan Injil yang dihidangkan oleh gereja kepada kita. Bacaan Injil yang akan kita renungkan pada hari ini diambil dari Yohanes bab 16 ayat 21 sampai 23. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, bacaan Injil ini berbicara tentang nasihat Yesus kepada para muridnya bahwa mereka akan mengalami penolakan, mereka akan mengalami penganiayaan, dan dengan demikian mereka harus berjuang di dalam kehidupan ini. Tetapi Yesus memberi sebuah pengharapan bahwa itu akan melahirkan atau akan berakhir dengan bahagia dan sukacita. Penderitaan para murid Kristus diibaratkan oleh Yesus Kristus sebagai penderitaan yang dialami oleh seorang ibu yang baru melahirkan. Ketika dia melahirkan seorang anak, dia memang akan sangat kesakitan. Tetapi selekas setelah dia mendengarkan suara tangisan bayinya yang baru lahir, maka semua perjuangan yang sangat menyakitkan yang dirasakannya menjadi terlupakan dengan sekejap. Dihilangkan oleh karena kegembiraan dan kebahagiaan, karena ia telah melahirkan seorang manusia ke dunia. Itu diberikan oleh Yesus sebagai analogi terhadap para murid-murid Yesus yang walaupun mereka harus merasakan penderitaan, ditolak, dianiaya, bahkan dibunuh, tetapi Yesus telah menetapkan dan menjanjikan bahwa mereka yang dianiaya, dibunuh, dan disiksa oleh karena namanya akan memperoleh keselamatan yang kekal. Persis seperti yang dialami oleh Yesus sendiri. Dia ditolak, disiksa, dihukum mati di kayu salib, lalu dikubur, kemudian dia bangkit kembali sebagai bentuk sukacita dan kemuliaan pada hari yang ketiga. Demikian juga hal yang sama akan kita alami sebagai murid-murid dan pengikut-pengikut Kristus, akan mengalami sukacita dan kebahagiaan pada akhir dalam perjuangan kita. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, apa yang dikatakan oleh Injil pada hari ini kepada kita tentu bukan merupakan suatu hal yang baru. Ada pepatah lama yang mengatakan bahwa bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Itu pasti kita sudah tahu. Dan ada juga Ibu Kartini misalnya yang mengatakan habis gelap terbitlah terang dan lain sebagainya. Dan kira-kira model seperti itulah konsep nasihat Yesus kepada kita pada hari ini. Artinya orang-orang yang berada di dalam lingkup domba penggembalaan Yesus Kristus yang memegang teguh imannya, berjuang walaupun sakit, walaupun merasa ditolak, mereka akan memperoleh kebahagiaan yang kekal di surga. Itulah nanti kebahagiaan yang tidak boleh dirampas oleh siapapun dari kita. Karena apa? Karena itu adalah langsung diberikan oleh Yesus kepada kita sebagai hasil perjuangan kita akan iman kita akan Dia di dunia ini dalam peziarahan hidup kita. Bapak Ibu, saudara-saudari, tentu inilah yang kita cita-citakan, inilah yang kita rindu-rindukan di dalam kehidupan kita,
yaitu memperoleh kebahagiaan yang adalah milik saya sendiri, bukan milik orang lain, dan bukan milik saya yang boleh dirampas oleh orang lain. Seperti roda pedati, katanya kadang di atas kadang di bawah, tidak seperti itu. Tapi kebahagiaan yang menjadi milik kita, yang tidak boleh dirampas oleh siapapun dari kita, yaitu kebahagiaan yang kekal, sukacita bersama dengan para kudus dalam kesatuan dengan Yesus Kristus di dalam kerajaan surga. Inilah janji Kristus kepada kita, dan saya yakin inilah yang akan menjadi perjuangan kita di dunia ini. Ini bukanlah sebuah hal yang sangat abstrak atau misalnya sangat jauh dari kita, tidak. Pada saat ini, di sini, kini, kita boleh menghadirkan kebahagiaan yang tidak boleh dirampas oleh siapapun dari kita ini, yaitu ketika kita berbuat baik kepada sesama kita, ketika kita misalnya membantu kepada sesama kita, ketika kita mengatakan sesuatu yang baik kepada sesama kita, ketika kita misalnya solider dengan sesama kita, kita sudah memperoleh kebahagiaan itu di dunia ini sebagai sebuah cicipan. Dan itulah menjadi milik kita, bukan milik orang lain, karena kitalah yang melakukan kebaikan. Mari Bapak Ibu, saudara-saudari, kita satukan hati dan budi kita tetap bertahan memegang iman kita, tetap berdoa kepada Tuhan, terutama bernovena di dalam keluarga-keluarga kita yang kita mulai pada hari ini. Kita mohon agar Roh Kudus tercurah atas diri kita masing-masing. Tuhan memberkati. Mari kita menyapa saudara-saudari kita yang pada hari ini merayakan hari ulang tahunnya. Kami mengucapkan selamat hari ulang tahun. Semoga panjang umur, sehat selalu, dan senantiasa dalam perlindungan Tuhan. Amin. Amin. Mari kita siapkan hati dan budi kita. Kita lanjutkan dengan doa Offertorium. Ialah bersegeralah menolong aku, Tuhan perhatikanlah hamba-Mu. Kemuliaan kepada Bapa dan Putera dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Haleluya. Kasihanilah kami ya Tuhan, sebab kami orang yang berdosa. Tunjukkanlah belas kasihan kepada kami ya Tuhan, dan anugerahkanlah keselamatan kepada kami. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa-dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Jatuh sudah malam hari, semoga kami Kau lindungi, ya Bapa Maha Kuasa, supaya aman sentosa. Jauhkan impian suram, singkirkan khayalan malam, kurniakan istirahat, agar sehat walafiat. Kabulkanlah doa kami, ya Allah Bapa Surgawi, bersama Putra dan Roh-Mu, sekarang serta selalu. Amin.
Siang malam aku berseru kepadamu ya Tuhan. Ya Tuhan Allah penyelamatku, siang malam aku berseru kepadamu. Semoga doaku sampai ke hadirat-Mu. Dengarkanlah jeritan tangisku. Sebab hatiku tersesak, kesusahan bertimbun-timbun, dan hidupku mendekati ambang maut. Aku dianggap sudah turun ke liang kubur, seperti orang yang kehilangan hayat. Di dalam mautlah kediamanku, seperti orang yang mati terbunuh, aku berbaring dalam kubur. Seperti orang yang tidak lagi Engkau ingat, terpisah dari cinta-Mu. Kau campakkan daku ke lubang terdalam, ke tubir yang gelap gulita. Aku tertindih oleh amarah-Mu, dan keberangan-Mu melumpuhkan daku. Handai taulanku Kau jauhkan daripadaku, Kau jadikan daku haram bagi mereka. Aku terkurung tak dapat lolos, mataku kabur tersesat derita. Sehari-hari aku berseru kepadamu ya Tuhan, kepadamu kutadahkan tanganku. Adakah Engkau berkarya bagi orang mati? Masakan arwah bangkit untuk memuji Engkau? Adakah kasih-Mu dikisahkan dalam kubur, dan kesetiaan-Mu di daerah kebinasaan? Adakah karya-Mu yang agung dikenal dalam kegelapan, dan keadilan-Mu di tempat tiada ingatan? Namun aku, ya Tuhan, aku berseru kepadamu. Pagi-pagi doaku membubung ke hadapan-Mu. Mengapa Engkau menolak aku ya Tuhan? Mengapa menyembunyikan wajah-Mu daripadaku? Sedari masa mudaku, aku malang dan terancam maut. Aku menanggung kemurkaan-Mu dan merana. Banjir keberangan-Mu melanda aku. Kedahsyatan amarah-Mu membinasakan daku. Aku seperti dikepung ombak terus-menerus. Makin lama aku makin terdesak. Kaum kerabatku Kau jauhkan daripadaku. Tinggal kegelapanlah yang menemani aku. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Siang malam aku berseru kepadamu ya Tuhan. Bacaan singkat diambil dari kitab Yeremia. Tuhan, Engkau hadir di tengah-tengah kami, dan dengan nama-Mu kami telah diberkati. Janganlah tinggalkan kami ya Tuhan Allah kami. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Ke dalam tangan-Mu ku serahkan diriku, ya Tuhan penyelamatku. Ke dalam tangan-Mu ku serahkan diriku, ya Tuhan penyelamatku. Engkaulah penebusku, ya Allah yang benar, ya Tuhan penyelamatku. Kemuliaan
serahkan diriku, ya Tuhan penyelamatku. Berkatilah kami ya Tuhan, bila kami berjaga, lindungilah kami bila kami tidur. Semoga kami berjaga bersama Kristus dan beristirahat dalam damai. Sekarang Tuhan, perkenankanlah hamba-Mu berpulang dalam damai sejahtera menurut sabda-Mu. Sebab aku telah melihat keselamatan-Mu yang Kau sediakan di hadapan segala bangsa, cahaya untuk menerangi para bangsa, dan kemuliaan bagi umat-Mu Israel. Kemuliaan kepada Bapa dan Putera dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Berkatilah kami ya Tuhan, bila kami berjaga, lindungilah kami bila kami tidur. Semoga kami berjaga bersama Kristus dan beristirahat dalam damai. Marilah berdoa. Allah yang Maha Kuasa, semoga kami setia kepada Putra-Mu yang telah wafat dan dimakamkan, sehingga kami bangkit bersama Dia dan hidup sebagai manusia baru. Sebab Dialah pengantara kami sepanjang segala masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga Bapak, Ibu, Saudara-saudari, terutama mereka yang pada hari ini merayakan hari ulang tahun mereka, dan saudara-saudari kita yang berjuang di garda terdepan dalam menghadapi situasi di zaman ini, dan terutama istirahat kita pada malam hari ini senantiasa dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dengan demikian, ibadat kompletorium kita pada malam hari ini sudah selesai. Syukur kepada Allah. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, terima kasih banyak telah bersama-sama ibadat kompletorium pada malam hari ini. Semoga istirahat kita nyaman, aman, dan tenteram, dan besok pagi dapat bangun kembali menikmati hari yang baru yang diberikan oleh Tuhan kepada kita. Tuhan memberkati sekarang dan selamanya. Amin.